Sahabat pelangi kehidupan, salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Izinkan saya membuka masker. Sekarang saya sedang berjalan-jalan. Ini di daerah aliran sungai atau saluran irigasi yang bernama Selokan Van der Wit atau irigasi Van der Wijk. Namanya berbau Belanda karena memang bangunan ini merupakan salah satu tapak jejak bangunan yang dibuat pada zaman pemerintahan Belanda alias ketika Belanda itu menjajah Indonesia. Sahabat-sahabat pelangi kehidupan tentu ingat bahwa Belanda itu dahulu menjajah Indonesia cukup lama. Sejarah mencatat kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Maka memang rasa benci dalam hati, sakit hati terhadap pemerintah Belanda sebagai kolonial, sebagai penjajah tentu membatin di dalam hati. Tetapi kalau kita lihat, ternyata walaupun ia menjajah tetapi ia meninggalkan momen atau monumen bangunan yang juga dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Harus kita akui Belanda adalah pemerintahan penjajah kolonial. Tetapi banyak hal yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda untuk Indonesia. Jepang kemudian pernah menjajah Indonesia selama 3 tahun, konon tercatat tahun 42 hingga 45. Tetapi banyak orang yang mengatakan selama 3 tahun itu penjajahnya sangat dahsyat luar biasa. Justru banyak sarana bangunan yang dihancurkan oleh bangsa Jepang. Baiklah, kita sekarang meninggalkan cerita pahit itu, kita melihat cerita yang indah yang boleh kita renungkan atau boleh kita ambil makna keutamaannya. Van der Wit ini adalah selokan yang dibangun konon sekitar awal tahun 1900. Orang menyebut 1909 yang berhulu di Sungai Progo di daerah Bligo yang kita kenal dengan Ancol. Lalu di aliran sungai ini ada bangunan yang unik yang disebut Bok Renteng. Bok itu jembatan yang bergandeng, sangat panjang. Letaknya tepatnya ini di Dusun Tangisan, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Minggir. Selokan Van der Wijk konon berjarak tempuh sekitar 17 km hingga sampai ke Bantul. Hilirnya tidak tahu di mana karena terpecah-pecah dengan irigasi-irigasi kecil. Konon dibangun tujuan utamanya adalah untuk mengaliri pengairan bagi kebun tebu yang menjadi salah satu andalan tanaman oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Dan Bok Renteng ini adalah sungai yang ada di atas sungai. Teknologi yang sudah sangat canggih yang konon pasti berasal dari teknologi Belanda. Di sana banyak sekali sungai yang ada di atas sungai dengan aneka macam jembatan. Bok Renteng ini di bawahnya ada lengkungan-lengkungan yang bisa untuk berjalan pada waktu itu, bahkan untuk kendaraan dan mobil yang bisa masuk ke desa seberang dan seterusnya. Konon pembangunan ini menggunakan teknologi gravitasi. Saya tidak tahu persis bagaimana itu teknologinya, tetapi kita bisa bayangkan bangunan yang sejak tahun 1900 hingga sekarang tahun 2021 masih kokoh berdiri dan berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Minggir dan Moyudan yang mendapatkan aliran dari selokan Van der Wijk ini. Sahabat-sahabat pelangi kehidupan, apa yang bisa kita petik dari peristiwa atau dari fenomena saluran irigasi Van der Wijk dan juga dengan Bok Rentengnya ini? Yang pertama,
Sekali lagi, bangunan ini dibangun oleh pemerintahan Belanda sejak tahun 1900 ketika menjajah Indonesia. Ternyata dari peristiwa yang waktu itu dianggap menyakitkan, tetap ada torean-torean kebaikan yang dapat diwarisi hingga saat ini. Di dalam permenungan kita, terkadang kita harus mengalami mungkin pahit di hati di dalam kehidupan ini, harus berjerih payah, tetapi faktanya ada hal-hal baik yang bisa kita capai atau bisa kita temukan dari peristiwa-peristiwa itu. Ada orang mengatakan blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi. Dalam kehidupan ini sering kita mengalami aneka macam kepahitan hidup, bahkan juga kegagalan hidup atau kejatuhan di dalam perjalanan hidup, tetapi di balik itu ternyata ada rahmat yang luar biasa yang kemudian dapat dialami oleh orang yang mengalaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang orang berpikir hanya bekerja untuk sesaat, untuk hari ini dan untuk ini. Padahal kita juga diajak untuk berpikir dan bekerja untuk masa yang akan datang, yang berguna untuk waktu yang akan datang. Tentu kalau sekarang ini Bapak Presiden Jokowi membangun infrastruktur di mana-mana, bukan untuk kepentingan saat ini saja. Mungkin baru akan kita nikmati sesungguhnya setelah 10, 20, 30, bahkan 50 tahun ke depan. Inilah menanamkan kebaikan untuk masa yang akan datang, menanamkan kebaikan bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok sendiri, tapi untuk kepentingan hidup mendatang untuk siapapun dan kapanpun. Maka ketika orang tua misalnya ia menaburkan kebaikan, menanamkan benih kebaikan di tengah-tengah keluarga dengan pendidikan, itu akan dinikmati oleh anak-anak kita. Mungkin 10, 20, 30, 40 tahun ke depan. Banyak juga yang mengatakan, dulu saya mendapatkan pendidikan yang keras, bahkan kasar dari orang tua, yang sungguh menyakitkan kalau dirasa waktu itu. Tetapi ternyata ada gunanya untuk masa sekarang. Dan yang terakhir, kalau kita melihat rangkaian jembatan Buk Renteng ini, kita melihat bahwa kekuatan itu akan semakin menampakkan kedahsyatannya kalau kita bergandengan bersama. Hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam persekutuan. Dalam kebersamaan itu kita membangun sebuah kekuatan. Bukan kekuatan yang menghancurkan, tapi kekuatan yang menghidupkan. Seperti Buk Renteng yang mengalirkan air yang berguna bagi banyak orang karena berkat bergandengnya buk yang satu, jembatan yang satu dengan jembatan-jembatan yang lainnya. Mari kita mencoba untuk menemukan buah-buah keutamaan dari fenomena atau dari Buk Renteng, jembatan yang beranting, yang bergandeng ini, agar dalam hidup pun kita selalu bersama-sama bergandeng tangan, bukan demi kepentingan kita pribadi, bukan demi kepentingan keluarga kita, bukan demi kepentingan agama, tapi kepentingan seluruh rakyat, seluruh bangsa, seluruh masyarakat. Sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus, kita diajari untuk senantiasa bergandeng tangan dengan siapapun. Maka kita pernah mendengar istilah gereja mengajak untuk membangun persaudaraan sejati, lintas iman dengan siapapun, demi pembangunan bangsa, demi pembangunan gereja, demi perkembangan dan kebaikan bagi semua. Dari kawasan Buk Renteng di Dusun Tangisan, Kecamatan Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, saya Romo Stefanus Itor Harjo PR mengucapkan selamat melanjutkan hidup kita, selamat bergandeng tangan membangun kekuatan yang dapat menginspirasi, yang dapat mengembangkan kebersamaan kita sebagai warga bangsa. Salam seroja dan berkah dalam.